Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini saya dapat melanjutkan pembacaan Al-Quran pada ayat yang ke-59. Mudah-mudahan selalu mendapat ridho dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk dan Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ayat 59 Qalu man fa'ala hadza bi ayatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini, bi ayatina, terhadap Tuhan-Tuhan kita, innahu laminadh dhalimin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda, yadhkuruhum, yang mengingatkan kepada mereka atas perbuatan mereka. Yuqalu lahu Ibrahim, yang dia dipanggil Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka berkata, hadirkan dia di hadapan mata manusia, la'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, a'anta, apakah engkau, fa'alta, yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami ini, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qala, Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka jawab Ibrahim, tapi yang melakukannya adalah yang paling besar mereka, yaitu yang besar mereka. Hadza, yaitu yang paling besar ini. Fas'aluhum, maka tanyakanlah kepada mereka, in kanu yantiqun, jika mereka bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka kembali kepada diri mereka, menyadari. Faqalu innakum antumuz zalimun,
sesungguhnya kamulah yang zalim. Summa nukisu ala ruhusihim, kemudian mereka menundukkan kepala. Laqad alimta, dan mereka berkata, laqad alimta ma haula yantiqun, sungguh engkau sudah tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara. Qala, Ibrahim menjawab, apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kamu, dan juga tidak memberikan mudarat kepada kamu? Uffil lakum, celakalah kamu, wa lima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ya, dari situ ini lanjutan dari kisah Ibrahim yang sudah disebutkan sebelumnya. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, dan dengan membawa kampak besar. Faja'alahum juzazan. Ibrahim melakukan itu sehingga dia hancur berantakan menjadi serpihan-serpihan. Illa kabiran lahum, kecuali yang besarnya. Jadi yang besarnya itu ditinggalkan, dan kampak itu digantungkan di leher yang patung yang besar. Nah, setelah mereka kembali ke rumah ibadat itu untuk bersembahyang, untuk menyembah berhala-berhala itu, tentu mereka kaget. Itulah yang dikisahkan di sini. Setelah mereka menyaksikannya, siapa yang melakukan ini? Tentu ini para pembesarnya yang mengatakan itu bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu sudah hancur. Man fa'ala hadza ya bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kita ini, innahu, sungguh dia, sungguh termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim, masa Tuhan dihancurkan? Mereka menjawab, karena sebelumnya Ibrahim sudah mengingatkan itu, mempertanyakan itu kepada bapaknya, kepada kaumnya. Izqala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamasil. Ketika Ibrahim menanyakan kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu beribadat kepadanya? Nah, itu diingat oleh mereka, pasti dia yang melakukan ini, karena dia sudah memprotes itu. Tapi Ibrahim menjawab, bal fa'lahu kabiruhum hadza. Mereka sudah memastikan, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi sudah menjadi viral lah begitu, karena Ibrahim sudah melakukan mengingatkan kepada kaumnya dan juga kepada bapaknya tentang penyembahan terhadap berhala. Dan itu sudah mereka ketahui, dan nama Ibrahim itu juga sudah mereka ketahui. Jadi Ibrahim itu bahasa Ibrani, nama Ibrani, jadi bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani yang masuk ke dalam bahasa Arab, sehingga Ibrahim kalau dalam perjanjian lama disebut pada awalnya bernama Bram, kemudian menjadi Abraham.
dengan masyarakat, kekuasaan, keluarga yang menyembah berhala. Tapi dengan dakwahnya, ya sudah setelah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, diperintahkan menyampaikan ajarannya, setelah mendapat hidayah dari Allah SWT dengan perjalanan spiritualnya, ya, mulailah Nabi Ibrahim berdakwah, ya, untuk mengoreksi, menunjuki kaum-kaumnya ke jalan yang lurus. Nah ini diceritakan pointer yang penting-penting saja. Tentu sebelum itu sudah ada juga proses, ya, proses dakwah Ibrahim yang berdialog dengan kaumnya. Ya. Banyak diceritakan, termasuk dialog dengan rajanya, Raja Namrud, seperti yang sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah, ya. Dan surat, ya, surat, ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahul mulka. Iz qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Nah itu salah satu aktivitas dakwah Nabi Ibrahim, ya, ketika dengan rajanya, Raja Namrud. Nabi Ibrahim menyampaikan Allah, Tuhan itu adalah Allah, bukan yang lain-lain. Allah lah yang menghidupkan yang mati. Raja Namrud mengatakan, bukan saya yang menghidupkan dan yang mematikan, dan seterusnya nanti saya. Jadi ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Artinya sudah ada dakwah Nabi Ibrahim sebelumnya, tetapi karena penolakan, ya, mereka tidak mempedulikan dakwah Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala itu, akhirnya, ya, artinya sudah sampai ke klimaks. Kekufuran mereka itu tidak mendengarkan ajaran yang disampaikannya dari Allah SWT. Maka klimaksnya itu, kalau itu ini tidak ada cara lain. Dia berhala-berhala itu dirusak, dihancurkan, dan supaya mereka sadar. Lalu, nah kalau begitu, kalau Ibrahim yang melakukan panggil, bawa, berkumpullah manusia, dihimpun, ya, itu faktu bi al-ayunin nas, artinya dihadapkan dia ke hadapan khalayak yang berkumpul, supaya mereka menyaksikan akibat perbuatannya. Maka disitulah diinterogasi Ibrahim di hadapan orang banyak. Ditanya dia, Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini? Gitu. Nah, tapi dengan enteng Nabi Ibrahim, ya, menunjuk itu pembesar mereka itu ada tampaknya. Dia yang melakukan itu, mungkin dia ngamuk, kayak gitu. Lalu mereka sudah tahu bahwa Ibrahim itu mengejek Tuhan-Tuhan mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan dengan hal yang seperti itu?
mereka kembali merenung di dalam diri mereka dan sadar benar juga yang katakan Ibrahim. Ya, mereka faqalu innakum antumul zalimun. Ya, ini cap kepada aniaya pada diri mereka. Ada yang mengatakan kenapa mereka mengatakan diri mereka sendiri yang aneh-aneh. Pertama, ada yang berpendapat bahwa mereka tidak menjaga Tuhannya dengan baik sehingga bisa dirusak oleh orang lain. Nah, kalau sekarang kenapa tidak diangkat satpam untuk menjaganya? Itulah kira-kira. Kemudian ada juga yang berpendapat sebetulnya dalam hati mereka itu sudah sadar bahwa apa yang mereka itu salah. Ya, tapi apapun mungkin semuanya itu betul. Ya, kenapa mereka mengatakan qawlu innakum antumuz zalimun? Khitab dari antum itu kan diri mereka sendiri. Ya, tentu bukan kepada Ibrahim. Ya, dengan kenyataan itu, ya bahwa Ibrahim mengatakan itu dilakukan. Nah, tapi karena ya, summa nukisu ala ru'usi, mereka kemudian hal yang sedemikian itu, kondisi seperti itu membuat mereka menundukkan kepala. Ya. Mereka ditundukkan atas kepala mereka, artinya mereka menunduk untuk berpikir jawabannya apa yang hujah lagi yang akan disampaikan kepada Ibrahim dalam hal ini. Nah, mereka dapat satu hujah untuk membuktikan Ibrahim itulah yang melakukan. Ya, tapi hujah itu ternyata menjerumuskan mereka. Mereka sendiri yang mengatakan, engkau tahu hai Ibrahim, Tuhan-Tuhan kami itu tidak bisa bicara. Kenapa pula disuruh kami nanya? Jadi bukan saja bicara yang bisa, apalagi bertindak menghancurkan berhala yang lain. Nah, itu kan pakai logika. Ada logikanya di situ supaya orang itu berpikir. Nah, tapi hujah itu justru menjerumuskan mereka, ditekan oleh Ibrahim. Udah tahu tidak bisa ngapa-ngapain, ngapa disembah? Nah, itu dari sini apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kamu? Menanyakan saja hal mereka yang sudah hancur itu tidak bisa, apalagi menolong diri mereka sendiri. Nah, itulah yang disembah. Wala yadurrukum, dan juga tidak memberikan mudarat kepada kamu. Uffil lakum wa ma ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ya, jadi celakalah bagi kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Jadi pakai otak, jangan ditinggalkan otak. Jadi data Ibrahim. Nah, itulah dakwah dari Nabi Ibrahim sebagai klimaks dari kedurhakaan kaumnya. Dan dari cerita selanjutnya, maka terusirlah Ibrahim dari negerinya, sampai sebagaimana juga Rasulullah SAW terusir juga dari negerinya, dari hijrah ke Madinah. Dan Ibrahim akhirnya terusir dari negerinya, merantau ke negeri Palestina. Selanjutnya, kita sambung pula nanti pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
isinya ada surat ini, surat ini, surat ini. Ya. Dan itulah ciri khas Al-Quran. Jadi yang maksud kisah dalam Al-Quran itu tidak seperti kisah yang kita kenal. Kalau kisah yang kenal itu kan ada alur ceritanya, mulai dari awal, ya. Bahkan kalau seorang tokoh mulai dari lahir sampai masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua sampai meninggal, kronologis sesuai. Tapi Al-Quran tidak, hanya merupakan fragmen-fragmennya atau penggalan-penggalan kisah, tidak diceritakan secara lengkap. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan buku cerita. Nanti kalau dibuat seperti itu, Quran itu buku cerita. Nah, diambil poin-poin pentingnya saja untuk mengingatkan. Kenapa dia berulang-ulang? Karena dakwah Rasulullah itu kan tidak sekali. Sekarang ke sini, sekarang sini, sekarang bagian ini kan. Jadi diulang-ulang turunnya Al-Quran oleh Allah SWT, turun, baca lagi, ulangi lagi, ingatkan lagi kisah. Ketika di sini ingatkan lagi kisah itu, seterusnya, sehingga dia terulang-ulang poin-poin yang penting itu di dalam Al-Quran. Ya. Itu semuanya, ya kalau ceritanya kapan lahirnya itu ya biarlah tukang cerita yang menceritakan. Itu di dalam Al-Quran siapa penguasa Nabi Ibrahim ketika berada di negerinya itu, di negeri Ur atau negeri Mesopotamia, ya, rajanya siapa? Tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Ya, Raja Namrud itu hanya tukang cerita dan ahli sejarah yang mengatakan, oh, di masa Ibrahim itu penguasanya di masa kekuasaan Namrud. Itulah kira-kira. Dan itulah kisah dalam Al-Quran itu kebanyakannya atau sebagian besarnya itu anonim, tidak menyebutkan tokoh-tokohnya secara lengkap. Tidak ada, tidak tahu namanya. Nah, seperti kisah Yusuf yang disebut di situ namanya Yusuf satu dan Yakub, orang tua. Jadi ayah daripada Nabi Yusuf ini Yakub. Nah, tokoh yang muncul namanya itu hanya Yusuf dan Yakub. Sedangkan siapa saudaranya itu? Nama-nama saudaranya yang membawa pergi bermain ke lapangan ke gurun yang jauh, ya, tidak disebutkan nama-namanya. Siapa adik kecilnya itu yang nanti ditawan ketika sudah berada di Mesir, tidak juga disebutkan. Yang dibutuhkan ahli tafsir, ya, nama saudara-saudara Yusuf itu ada ini. Nama adik Yusuf yang dituduh mencuri itu namanya Benyamin dan seterusnya. Nah, itu di dalam Al-Quran tidak ada. Nah, itu salah satu ciri siapa penguasa Mesir yang adopsi itu tidak juga ada namanya. Nah, disebut Imratul Aziz, istri si penguasa. Namanya siapa tidak disebut. Muncul nama Zulaikha. Nah, itu kan tukang cerita aja itu yang itu untuk menjelaskan bahwa ibu angkat dari Yusuf itu yang mengadopsi itu namanya Zulaikha dengan suaminya penguasa kota atau wali kota. Nah, karena yang di sini bukan itunya yang ditekankan, tapi ibrohnya atau pelajarannya yang ditampilkan. Ya, silakan. Ada tempat raja yang diceritakan Al-Quran,
yang dua Muslim yaitu Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang duanya musyrik itu Namrud dan Fir'aun. Biasanya kekuasaan raja ini turun temurun, Pak. Namrud ini dia ini masih keturunan Nabi Nuh. Jadi Namrud ini mendapatkan kekuasaan kan apakah turun temurun atau bagaimana? Ya, memang kalau sistem kerajaan itu memang keturunan. Ahli kekuasaan itu dan biasanya dengan perebutan kekuasaan, dengan perang. Ya, jadi kalau tidak keturunan nanti yang itu berarti sudah terjadi perang dan yang berkuasa itu kalah. Nah, seperti itulah yang menjadi dan penguasa apa itu Babilonia di negeri itu juga keturunan dari ya tentu dari Nuh, karena semuanya itu setelah Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut di dalam bahteranya itu selamat itu menurunkan keturunan-keturunan. Karena Nabi Nuh itu negerinya juga Mesopotamia, negeri Ur. Ibrahim pun lahir di negeri Ur. Kalau sekarang Irak di tepi sungai Tigris, tepi sungai, karena ada dua cabang sungai di situ, yaitu Tigris dan Eufrat. Jadi kalau kita antara sungai Siak dan sungai Kampar lah. Ya. Dalam Al-Quran ini kan banyak ya, yang di belakangnya apa mereka bertarung, apa datang hidup sebenarnya memancing kita berpikir lagi berulang dan pola-pola yang macam Zamrud Raja Namrud dan Fir'aun pun sama ketika mereka sudah terdesak itu dikumpulkan di suatu untuk membuktikan gitu kan. Ini kan umumnya mereka kalah gitu dalam namanya perdebatan kan. Musa pun seperti itu, kumpulkan di hari pasar untuk membuktikan kebenaran itu kan. Kalau sekarang pun pola-polanya bersama penguasa-penguasa di zaman-zaman sekarang itu kan, pendangkalan kekasihan kan terus dilakukan seperti itu. Ya, sekarang kalau pemberontak, kalau dianggap pemberontak, dianggap teroris. Ya. Pemberontak ya dipadatkan. Kalau zaman sekarang karena lebih canggih ya. Kalau zaman itu kan kalau ada orang yang ya sekarang kan ada nabi-nabi palsu juga. Ya. Yang ngaku dirinya nabi, ya. Tapi kan hampir tidak dipedulikan orang. Artinya dia pengaruhnya tidak selalu besar lah. Ya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi sekarang ini dianggap gila. Ya. Dulu juga dianggap gila orang-orang yang ngaku nabi. Tapi dia berpengaruh karena dakwahnya itu gigih. Para nabi itu kan diberi kesabaran dan kegigihan untuk berdakwah. Sudah dapat satu menjadi dua menjadi tiga, sehingga dia mendapat pengikut dan itu mengancam penguasa. Mengancam penguasa. Karena dunia belum canggih, ya susah dipadamkan. Makanya itu mungkin rahasianya adalah nabi pada zaman modern. Ya. Pertama orang tak peduli. Yang kedua kalau ada yang seperti itu mudah dipadamkan. Ya.
nanti Nabi Isa, tentu dengan kekuatan pula. Ya, yang bisa melawan kekuatan Dajjal. Dajjal itu kuat, sangat kuat. Tapi ya, oleh kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Imam Al-Mahdi, ya, atau kepada Nabi Isa alaihissalam, nanti di akhir zaman mereka bisa mengalahkannya. Itu sebagai mukjizat juga pada Nabi yang diturunkan ke dunia ini. Dia diberi dia kekuatan. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu kan ada pembelanya gitu. Ya ada orang membelanya ketika dia dimusuhi oleh kaum Quraisy, itu ada pembelanya. Kalau Nabi Ibrahim ini apakah sendiri saja kan karena dia diusir, apa tidak ada kan pengikut beliau itu yang dia rela itu seperti sahabat Rasul? Ya, Nabi Ibrahim dibela oleh saudaranya, termasuk ponakannya. Maka disebutkan fa'amana bihi Lutun inni muhajirun ila Rabbi. Maka ketika itu beriman kepadanya Lut. Lut itu ponakan Nabi Ibrahim, anak saudaranya, anak abang. Nah, saudaranya inilah yang menjadi pengikut pertama dan Nabi Lut. Jadi dia membela. Ya. Tapi orang tuanya tidak. Orang tuanya termasuk orang yang mengusir anak. Dianggap anak durhaka karena menentang orang tua. Jadi Ibrahim dapat pengikut dan keluarga saudara-saudara ayahnya itu beriman kepada Nabi Ibrahim. Nah, cuma karena sedikit tentu tidak mampu melawan kekuasaan yang besar. Akhirnya dia diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Palestina. Inni zahibun ila Rabbi, aku pergi menuju ke jalan Tuhanku. Itu maksudnya ke Palestina. Dan dia Allah akan menunjukiku. Dan seterus kisahnya. Dan itu berselang waktu. Artinya kalau kisah dalam itu tunggalan seolah-olah itu berdasarkan waktunya. Padahal dalam berjarak-jarak. Ya, tidak, peristiwa itu tidak sekaligus terjadi. Jadi ada proses seperti yang kita katakan tadi. Jadi setelah terjadi nanti pengusiran itu, sebelumnya itu juga sudah terjadi proses dialog dengan kaumnya. Setelah tidak bisa lagi, barulah datang perintah dari Allah untuk meninggalkan negeri. Seperti juga Rasulullah SAW ketika sudah tidak kuat lagi, karena sudah dikepung rumahnya, rumah Rasulullah sudah dikepung untuk dibunuh. Setiap suku itu sudah ada perwakilannya. Jadi tidak ada kabilah atau suku dari Arab yang bisa dituntut ya, atas pembunuhan, karena semuanya terlibat. Itu strategi kaum muslim untuk membunuh Rasulullah SAW. Nanti
Karena usul pembunuhan itu kalau usul dibuang ke luar negeri itu berbahaya, nanti dia melawan kita. Ya, kuat dia di luar negeri, dia bisa berbalik menyerang. Akhirnya itu tidak dipilih pilihan itu. Akhirnya bunuh pun menjadi perdebatan. Kalau kita bunuh dia, pasti keluarganya akan menuntut balas kepada kita. Terjadi perang antara kita. Nah, tapi dengan satu usul, libatkan keluarganya. Nah, keluarganya sendiri kan Bani Hashim banyak yang Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan masih dari Abu Lahab, pamannya sendiri itu masih menentang Rasulullah. Libatkan. Ya. Maka kalau semuanya terlibat, siapa yang menuntut? Nah, itulah sudah klimaksnya. Allah memerintahkan Rasulullah untuk melepaskan diri dari hukuman. Dan itulah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Pak, Ya. Ibrahim ini kan terusir dari negerinya. Ya. Setelah itu kan Namrud mati dengan tragis oleh seekor nyamuk. Jadi kematian Namrud ini tidak disaksikan oleh Ibrahim. Setelah Namrud mati ini, apakah Ibrahim kembali ke negerinya melanjutkan dakwanya atau di tempat yang baru dia berada? Dia tetap di tempat yang baru. Ya, Ibrahim di Palestina itu dia mula-mula tidak bergaul dengan masyarakat. Dia mencari celah dulu. Jadi tidak langsung dia masuk ke masyarakat berdakwah. Dia buat kemah dulu di pinggir negeri, jauh dari masyarakat. Di kemah kemudian dia memelihara ternak. Nah, dari ternaknya sedikit banyak, akhirnya dia menjadi kaya. Nah, disitulah dia mulai berdakwah. Dia bantu orang-orang yang lemah. Ya, dia sangat ramah dengan tamunya. Tidak sedang dia memotong 2-3 ekor kambing untuk menjamu tamunya. Nah, kalau begitulah Nabi Ibrahim sebagai ya, Nabi dari Ibrahim. Nah, dengan itu tidak ada masalah dengan orang Palestina. Maka Nabi Ibrahim berbaur dengan orang Palestina. Yang setelah kembali dari Mesir, dia Mesir dulu menetap di Palestina. Kemudian dia setelah menjadi kaya, ya, banyak ternaknya, lalu dia berdakwah. Lama itu, karena dia punya anak. Dengan pola-pola raja-raja yang zalim ini kan sekarang Amerika kan dunia pusing sekarang ini kan dengan sistem politik kan. Sebenarnya Amerika kan menciptakan keunggulan bagi mereka sendiri sebetulnya. Ya, orang kan tidak perlu, sebenarnya kita kan tidak perlu dengan Amerika sebetulnya. Kita tidak perlu beli mobil-mobil Amerika itu di Eropa juga ada, mobil Jepang juga ada sebetulnya gitu kan. Jadi kalau dia sebenarnya Amerika kan sekarang tujuan kehancuran kalau dia tetap menerapkan seperti itu kan gitu kan. Jadi kebijakan Trump itu sebetulnya menghancurkan Amerika sendiri sebetulnya, batasi diri mereka kan. Iya, dia Amerika itu Trump itu terobsesi oleh konsep Dajjal. Dia mau ingin menjadi Dajjal. Ya. Siapa yang ikut dia, ya, dia buat kebijakan sendiri. Dia Dajjal itu kan digambarkan dia bawa air dengan api gitu. Siapa yang ikut dia itu diberi minum di tengah orang haus. Ya, kalau tidak ikut kan hancurkan. Ya, Dajjal. Dia ingin
menjadi tokoh dajjal. Tapi belum sampai ke tingkat dajjal betul lah dia. So, masih ada yang kuat. Dajjal itu nanti ya memang orang-orang kuat yang bisa ikut dia, tidak mau ikut. Jadi orang-orang lemah juga yang ikut Dajjal. Ya. Jadi yang terpengaruh oleh kebijakan Amerika itu sekarang itu orang-orang lemah yang kuat. Nah, kalau Cina dia balas. Ya. Kalau terapkan tarik masuk ekspor impornya, kami juga terapkan. Berimbang dia. Itu terjadi perang dagang sekarang. Nah, bisa yang kuat tentu bisa melawan, yang lemah mau melawan yang apa? Nah, Indonesia kalah tak puas melawan atau tidak? Ya, karena ya itu di akhir zaman ini banyak peristiwa yang akan dialami. Bahwa